Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presdir Tampan di episode 38. Andreas baru saja meminta Veronica untuk kembali besok karena hari ini keluarga Jenny datang. Jadi dia tidak ingin mengganggu waktu kebersamaan Jenny dengan bibi dan adiknya. Nona Herlin telah datang, Tuan, ucap salah seorang pelayan memberitahu. Dengan segera Andreas datang menyambut kedatangan Herlin, dan setelah itu memperkenalkan Herlin dengan keluarga Jenny. Setelah berkenalan, Herlin langsung memulai pengukuran tubuh Mina dan Jaden untuk membuat baju untuk pesta pernikahan nanti. Karena waktu mereka tidak banyak, jadi Herlin dan kedua asistennya sangat gesik mengukur tubuh Mina dan Jaden. Sedangkan Jenny memperhatikan Herlin yang memperlakukan Mina dan Jaden dengan sangat ramah. Sepertinya keluarga Andrea sangat baik, hingga meskipun mereka kaya, tapi mereka tidak angkuh. Ya, kecuali Darwis, pikir Jenny. Mau aku ukur juga? Tanya Andreas menggoda. Jenny menyepitkan kedua matanya, karena kesal saat Andreas menghalangi pandangannya yang tengah serius memperhatikan Mina dan Jaden dari kejauhan. Sini biar aku ukur berapa besar. Andreas sudah memegangi pita pengukur kini, dan dengan cepat Jenny menutupi dadanya dengan menyilankan kedua tangannya. Apa yang kamu pikirkan, Andreas tertawa saat melihat sikap berlebihan Jenny, lalu duduk di sebelahnya. Aku ingin mengukur, apa cintamu sudah mulai tumbuh untukku belum? Andreas berbicara dengan serius kini, dan duduk di sebelah Jenny. Ya, sekitar segini, jawab Jenny bergurau dengan menunjukkan jari kelingkingnya. Tanpa terduga, Andreas kemudian menautkan jari kelingking Jenny dengan kelingkingnya. Aku berjanji aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, dan untuk itu berjanjilah untuk menjadi istriku sepenuhnya. Artinya jangan merahasiakan apapun padaku. Katakan apa saja yang ada di dalam hatimu. Tidak peduli itu sebuah luka atau rasa sakit, kamu bisa membaginya padaku. Jenny terdiam. Haruskah ia memulai jujur dengan Andreas tentang masa lalunya? Apakah sekarang waktu yang tepat untuk membicarakan masalahnya dengan grup Wings pada Andreas? Mas, Jenny baru akan bercerita pada Andreas saat Herlin tiba-tiba memanggilnya. Aku akan segera kembali, ucap Andreas sebelum pergi menghampiri Herlin. Jenny duduk sendiri kini. Melihat Jenny tidak dikelilingi siapapun, Jaden kemudian memutuskan untuk menghampirinya. Apa yang kamu pikirkan, Kak? Tanya Jaden begitu duduk di sebelah Jenny. Tidak ada, jawab Jenny berbohong. Ia ingin menceritakan pada Jaden jika ia bertemu dengan Kania kemarin. Tapi Jaden masih menjadi mahasiswa. Jadi ia tidak ingin membuat Jaden terbebani dengan masalahnya dengan Kania. Dan tentang grup Wings yang berada di ambang kehancuran, sudah pasti Jaden akan sangat terpukul mendengarnya. Kak, Jenny menoleh saat Jaden tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Kak Andreas memberikannya padaku, jelas Jaden lebih dulu tanpa menunggu Jenny bertanya tentang dari mana Jaden mendapatkan ponsel itu. Mengapa kakak tidak meminta bantuan Kak Andreas saja untuk menyelesaikan masalah kita dengan Kania? Tanya Jaden dengan hati-hati. Dia suamimu dan dia berpengaruh. Dia pasti dapat membantu kita, lanjut Jaden. Aku juga berpikir begitu, tapi pernikahan kami baru seumur jagung. Kakak merasa takut jika Andreas mungkin akan malah merasa terbebani. Dia sudah sangat membantu keluarga kita. Jaden menghela nafas. Benar apa yang diucapkan oleh kakaknya.
Jaden kemudian menunjukkan sebuah artikel dari ponselnya. Kania merekayasa kematian kita berdua, jelas Jaden. Betapa terkejutnya Jenny. Inikah yang Kania maksud dengan semua orang telah menganggapnya sudah mati? Ia membuat kami seolah-olah benar-benar telah mati. Air mata Jenny menetes seketika. Hatinya sungguh sakit kini. Kita tidak bisa tiba-tiba saja muncul dan mengaku sebagai anak dari Rahayu pemilik grup Wings yang telah meninggal 6 tahun yang lalu. Mereka akan mengolok kita, ucap Jenny sambil menyeka air matanya. Meminta bantuan Andreas mungkin hal yang terbaik, tapi bagaimana jika Andreas tidak percaya akan ucapan yang karena artikel itu jelas menunjukkan dua orang mayat dijelaskan sebagai dirinya dan Jaden. Kania membunuh kita. Dia merekayasa kematian kita seolah dia takut kita akan kembali. Hatiku sangat sakit, Kak. Dia benar-benar menyingkirkan kita, ucap Jaden menahan sesak di dadanya. Jenny dengan cepat mengusap punggung Jaden agar ia menjadi tenang. Tenanglah, kakak akan mencari jalan keluarnya dan kakak tidak akan menyerah untuk mendapatkan hak kita kembali. Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya seru sekali. Andreas tiba-tiba datang menghampiri dan dengan cepat Jenny dan Jaden menyeka air mata mereka. Apa ada masalah? Tanya Andreas setelah menyadari jika Jenny dan Jaden baru saja menangis. Tidak ada, Mas. Kami hanya tiba-tiba merindukan orang tua kami, ucap Jenny berbohong. Sungguh? Benar, Kak, timpal Jaden meyakinkan. Kini Jenny dan Jaden sama-sama terdiam. Mereka ingin sekali memberitahu Andreas, tapi ketakutan akan Andreas yang mungkin tidak akan mempercayai ucapan mereka sungguh membuat hati mereka menciut. Hari telah larut. Jenny tengah duduk di balkon, merasakan hembusan angin yang menerpanya. Ia sedang menimbang-nimbang apakah harus memberitahukan masalahnya pada Andreas, atau sebaiknya ia menunggu sampai ia memiliki cukup bukti untuk mengaku. Jenny memutar otaknya. Ia mencari-cari sosok masa lalu yang kira-kira akan mampu membantunya, seorang yang mengenalnya dengan baik dan memihaknya. Jenny pernah mendengar jika ibunya dulu memiliki saudara laki-laki yang sejak kecil berpisah dengannya karena kakek dan neneknya dulu berpisah saat muda. Tapi mereka tidak pernah bertemu sekalipun. Lantas bagaimana ia dapat membuktikan jati dirinya jika tidak ada satu orang keluarga pun yang sedara dengan ibunya untuk menunjukkan bukti tes DNA darinya sebagai putri kandung Rahayu yang masih hidup? Siapa? Seseorang yang mengetahui silsilah keluarga ibu dengan baik selain Kania dan Bibi Mina ya. Jenny memejamkan kedua matanya sambil berpikir, lalu kemudian matanya lebar saat menemukan jawaban dari pertanyaannya. Ada? Jenny mengingat seorang yang sangat berpihak pada keluarganya dan mengetahui silsilah keluarganya dengan baik. Dia adalah Agung. Agung mantan penasehat hukum keluarganya dulu. Kania tidak menyukainya, jadi begitu kedua orang tuanya meninggal, ia segera memutuskan kontrak dengan Agung. Pasti Agung dapat membantunya, tapi di mana ia dapat menemukan Agung? Dunia begitu luas dan ia tidak memiliki apapun untuk mencarinya. Kini Jenny kembali mengecat rambutnya karena kesal. Mengapa semua hal begitu sulit baginya? Apa yang kamu lakukan di sini? Memikirkan perasaanmu padaku? Jenny menoleh saat mendengar Andreas. Pikirannya kembali melayang kini. Apa Andreas mungkin dapat membantunya menemukan Agung? Aku memikirkan bagaimana caranya memanfaatkanmu dengan baik. Andreas tersenyum dan kemudian duduk di sebelah Jenny.
Cukup dengan memberikan hatimu padaku, maka aku akan melakukan segalanya untukmu. Jenny tersenyum. Ia kemudian bersandar di bahu Andreas. Jika aku tidak dapat memberikan hatimu padaku, bagaimana? Bagaimana ya? Andreas pura-pura berpikir. Tapi aku merasa setengah hatimu telah menjadi milikku, lanjutnya. Jenny tersenyum. Andreas benar, ia sudah mulai jatuh cinta padanya. Tidak akan sulit mendapatkan setengah hatimu lagi, ucap Andreas tersenyum. Kata siapa aku telah memberikan setengah hatiku padamu? Kata kamu. Kapan aku mengatakannya? Kamu tidak mengatakannya dengan sebuah kalimat, tapi dengan bentuk perhatian dan senyuman yang kamu berikan padaku, dan tentunya kecupan manis di atas tangga itu sebagai buktinya. Wajah Jenny memerah. Susah payah ia melupakan kejadian itu, tapi kini Andreas mengingatkannya kembali. Jangan menahannya. Cinta bisa melakukan beribu cara untuk menyusup ke dalam hatimu. Jika kamu menahannya, itu hanya akan membuat hatimu sesak, ucap Andreas tersenyum. Ia kemudian menyentuh lembut pipi Jenny dan tersenyum hangat. Jenny tidak akan menjadi serakah, tapi ia akan satu persatu menyelesaikan masalahnya. Dan yang harus ia lakukan sekarang adalah untuk menetapkan hatinya menata hubungan dengan Andreas. Dan selama itu juga ia bisa mencari sedikit demi sedikit bukti yang akan membuatnya mendapatkan jati dirinya dan melawan Kania. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Dan jangan lupa kalian bisa mendukung channel ini dengan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya. Contoh komentar kalian bisa menuliskan kalian dari asal mana, daerah mana aja ya. Dan kalian bisa berikan like beserta subscribe channel ini ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.